Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mita Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan etis dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan etis, di mana perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan resiko hukum, namun beresiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Nah, perusahaan yang tidak peduli terhadap etika di dalam bisnis, maka akan merusak reputasi dan juga akan mengalami resiko kebangkrutan pada perusahaan. Nah, yang kedua adalah ada dua elemen penting nilai-nilai etis. Yang pertama adalah nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Nah, yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang pertama di sini ada menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mengenali terlebih dahulu keputusan atau permasalahan-permasalahannya. Yang ketiga baru kita mengidentifikasi. Yang keempat mempertimbangkan dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab, pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama adalah isu-isu etis di tempat kerja, yang kedua parameter dan hubungan kerja, yaitu selanjutnya perampingan, dan yang terakhir adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kesehatan, dan yang terakhir adalah keselamatan bagi konsumen. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama ada standar, independensi, seleksi kepemimpinan, tenaga ahli, budaya, dan juga tanggung jawab. Dan yang selanjutnya adalah pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, etika berarti adat istiadat atau kebudayaan. Dan budaya adalah dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain atau dengan organisasi. Nah, budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana masyarakat yang berbudaya maka mereka akan memahami etika. Begitu juga sebaliknya, misalkan budaya mereka yang rendah, maka etika mereka juga akan rendah. Jadi misalkan contohnya tuh ketika kita sedang berada di lingkungan masyarakat dan kita sedang berjalan gitu, dan ketika ada orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus memiliki sopan santun dan etika pada orang tua tersebut. Karena setiap daerah ataupun tempat gitu pasti memiliki budaya mereka tersendiri. Dan yang selanjutnya ada pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendekatan manfaat, pendekatan individualisme, pendekatan hak-hak moral, dan yang terakhir adalah pendekatan keadilan. Dan yang selanjutnya adalah pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada penentuan tujuan, proses pengambilan keputusan, penerapan tindakan yang dipilih, dan yang terakhir adalah pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.